Masih tentang zakat, dan malam ini malam yang kelima kita membahas tentang rukun Islam yang zakat ini. Namun sebelumnya, Bu, kalau saya punya permohonan ke ibu-ibu, kira-kira ibu mau mengabulkan nggak? Insya Allah itu saya nggak yakin, karena saya sudah sering dibohongi dengan memakai lafaz insya Allah. Kira-kira kalau saya ada permohonan, ibu siap nggak? Kalau memang insya Allah siap, agar ngaji kita ini lebih komunikatif, saya mohon ibu-ibu yang di sini agak maju ke depan. Ngaji kok kayak orang musuhan jauh-jauhan begini. Tadi udah bilang insya Allah loh, jangan sampai saya dibohongi dengan insya Allah lagi loh. Enggak sejajar dengan ibu ketua itu. Jangan sampai saya di yang kesekian kali dibohongi dengan insya Allah. Ayo silakan Bu, biar ngaji itu lebih komunikatif. Rasulullah dulu itu kalau ngaji duduknya dengan para sahabat berkeliling dengan dekat kayak begini, enggak jauhan-jauhan, enggak jauh-jauhan kayak orang musuhan. Ayo udah kadung janji loh tadi loh, ayo loh. Ayo Bu, silakan cepat. Ayo sejajar dengan ibu ini loh. Nah, besok-besok juga begitu. Nah, pokoknya semuanya biar sejajar dengan yang itu loh. Nah, gitu loh, kan enak loh. Ayo maju Bu. Tadi udah kadung janji loh Bu. Ayo Bu, maju. Ayo. Udah kadung janji, jangan sampai saya nggak percaya lagi dengan kata insya Allah. Bu, tadi udah janji loh ya. Ayo pergi ke depan lagi. Nah, gitu kan lebih enak tuh ya. Nggak usah takut disuruh maju baca, enggak. Jangan sampai kita nggak adil sama anak loh. Kalau kenaikan kelas, ibu-ibu itu kadang datang dari habis subuh supaya anaknya bisa duduk di bangku depan. Giliran emaknya ngaji, milihnya duduknya di, itu namanya nggak adil sama anak. Takutnya nanti anaknya ada yang hadir nanti protes. Alah, emak aja kalau ngaji duduk di belakang, masa saya sekolah suruh duduk di depan. Udah? Kalau bisa besok-besok duduknya begini Bu ya. Ini loh lebih enak. Jangan sampai saya dibohongi dengan insya Allah lagi. Baik, kita melanjutkan bahasan kita tentang zakat. Ini pertemuan yang kelima. Kalau kemarin pertemuan yang keempat kita membahas tentang syarat wajib zakat. Siapa saja yang berkewajiban untuk zakat dan harta yang bagaimana yang sudah kena hukum wajib zakat. Sekarang yang kita bahas adalah siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Kalau ibu-ibu ditanya, lebih senang memberi zakat atau menerima zakat? Kok nggak pakai insya Allah lagi ya? Lebih senang menjadi muzaki atau mustahik? Muzaki itu orang yang memberi zakat. Mustahik itu orang yang menerima zakat. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla.
tangan yang di atas yang memberi, muzakki, itu lebih afdol, lebih mulia daripada tangan yang di bawah yang menerima zakat atau mustahik. Lah, siapa saja yang masuk dalam kategori mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran, yang bawa Quran boleh dilihat surah At-Taubah ayat yang ke-60. Yang bawa Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-60. Surah At-Taubah ini ada pengecualian dengan surat-surat yang lain, bahwa ketika kita di awal surat ayat yang pertama, ketika mau membaca surah At-Taubah, justru kita dilarang untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tengah-tengah surah At-Taubah, lebih baik tidak membaca bismillah, walaupun itu bersifat bukan larangan, tetapi anjuran sebaiknya tidak. Ketika misalnya baca ayat yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ayat yang terakhir, ketika kita tadarus sampai surah At-Taubah, cukup baca ta'awud saja, langsung baca ayatnya. Justru kalau di ayat yang pertama, justru malah dilarang. Membaca bismillah itu kan hukumnya ada 4. Ada kalanya wajib, ada kalanya dilarang, ada kalanya makruh, dan ada kalanya sunnah. Wajib ketika mau membaca Al-Fatihah, karena bismillah itu bagian dari Fatihah. Dilarang yaitu ketika awal membaca surah At-Taubah, maka dalam mushaf yang ibu pegang di situ tidak tertera Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang lain asal pergantian surat dipisah dengan Bismillah, tapi surah At-Taubah tidak, maka dilarang membaca Bismillah. Yang ketiga makruh. Makruh itu sebaiknya tidak, yaitu ketika mau membaca ayat kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ayat yang terakhir. Selain 3 ini, membaca bismillah hukumnya sunnah. Selain awal Fatihah, selain awal At-Taubah, selain pertengahan At-Taubah. Udah ketemu? At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ini disebutkan secara gamblang siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Lah nanti setelah disebutkan satu-satu kok kita tidak termasuk yang disebutkan dalam ayat ini, maka haram bagi kita untuk menerima zakat. Di situ nanti ada 8 disebut dengan asnafus samaniyah. 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Ayat itu diawali dengan innama. Innama itu kalau dalam ilmu tata bahasa Arab namanya hasr. Hasr itu membatasi. Lah inilah bedanya zakat dengan sedekah yang lain. Kalau sedekah yang lain itu mau didistribusikan kemana, mau diberikan kepada siapa, bebas, nggak ada batasan. Tapi kalau di situ as-shadaqah itu dimanai sedekah wajib. Lah sedekah wajib itu adalah
zakat. Lah zakat itu penerimanya dibatasi dengan lafaz innama. Innama itu sesungguhnya hanya. Berarti hanya orang-orang tertentu yang nanti disebutkan di ayat itu yang boleh atau berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu, bahwa sesungguhnya hanya as-shadaqat. Shadaqat di situ dimaknai sedekah wajib. Lah sedekah yang wajib itu adalah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Untuk siapa? Yang pertama lil fuqara'i. Nanti kita bahas satu-satu. Untuk orang-orang fakir. Wal masakin. Yang kedua orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil, orang yang ngurus zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Kadang ada yang memaknai mu'allaf, tapi mu'allaf seperti apa? Nah, nanti keterangannya. Wa firriqabi, untuk budak. Nah sekarang udah gak ada budak, pembantu itu bukan budak. Kemudian wal gharimina, orang-orang yang punya banyak utang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa bnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Faridatan minallah, ini kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah zat maha mengetahui, hakimun, dan zat yang maha adil, maha bijaksana. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Selain 8 itu haram hukumnya menerima zakat. Baik. Siapa saja? Yang pertama tadi lil fuqara, yang paling diutamakan orang yang berhak menerima zakat itu adalah fuqara. Fuqara itu jamak dari kata fakir. Lah definisi fakir itu apa? Banyak para ulama yang mendefinisikan tentang siapa itu yang dikategorikan fakir. Di antaranya dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat mendefinisikan bahwa fakir itu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, tetapi kebutuhan sehari-hari tetap jalan, tetap butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, kalau sakit ya butuh berobat, sementara dia nggak ada penghasilan sama sekali. Itu yang disebut dengan fakir. Kira-kira yang ada di dalam Masjid Jami Al-Falah itu di sini nih sekarang ada yang masuk kategori ini? Yang ada coba katakan. Kemudian ada ibu yang bilang, saya Pak, saya nggak punya penghasilan, cuman suami saya gajinya 20 juta. Kan suami saya, bukan saya. Bukan itu. Fakir itu orang yang memang tidak ada keluarga yang menanggung hidupnya. Dia itu setiap hari hanya ngandelin pemberian dari orang lain. Sementara dia udah gak bisa usaha sama sekali. Kerja udah gak bisa, dagang gak bisa, wis pokoknya dia anak untuk memberi dia ke dianya gak ada, apalagi suami umpamanya. Itu yang masuk dalam kategori fakir. Kira-kira di Dewa Kembar ini ada gak yang begitu?
Ya, ini tugas pengurus RT RW yang mendata itu. Kalau memang ada, itu yang paling dinomorsatukan dalam penerima zakat. Orang yang sama sekali tidak punya penghasilan. Lah kalau ibu-ibu kan, saya kan nggak kerja, cuma di rumah. Lah kan suami ada gaji. Mungkin kadang anak udah pada kerja, ya nggak masuk, bukan kategori fakir. Lah kemudian yang kedua, yang berhak menerima zakat itu miskin. Kalau dalam ayatnya tadi masakin, masakin itu bentuk jamak taksir dari kalimat miskin. Lah definisi miskin itu apa? Miskin itu orang yang punya penghasilan, ada pendapatan, mata pencarian ada, entah mungkin dagang, entah mungkin kerja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan wajibnya nggak cukup. Kebutuhan wajib itu kan ya sandang, pangan, papan. Kalau kuota sekarang kebutuhan wajib, kuota wajib ya, Bu, kuota buat ngisi ini wajib ya. Berarti sekarang itu sandang, pangan, papan, kuota. Berarti harta, tahta, wanita, kuota. Nambah satu ya. Apa ada yang lain lagi? Miskin itu orang yang masih punya penghasilan, entah dia kerja, entah dia dagang, tapi untuk memenuhi kebutuhan wajib ya. Kalau dalam ilmu ekonomi apa? Kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder, apalagi tersier. Nah sekarang kuota ini masuk primer, sekunder, apa tersier? Kalau Pak Haji tadi primer Pak Haji ya? Ibu-ibu ya sama, primer ya. Umpama gajinya kalau UMR Jakarta berapa? 5 juta. 5 juta ya. Tapi nyatanya buat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kuota, katanya nambah satu kuota. Kok 6 juta? Berarti masih harus nombok 1 juta. Itu ya masuk dalam kategori miskin. Cuma kadang, mohon maaf ya, kita itu jadi pontang-panting kan bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi kita ini jadi pontang-panting untuk memenuhi gaya hidup. Dulu waktu gaji 5 juta cukup kemana-mana naik motor. Nanti kalau gaji naik 10 juta kepikiran itu kredit mobil. Wah, akhirnya yo pontang-panting. Begitu gaji naik lagi 15 atau 20 juta, yang dulu mobil cukup pakai Kalia atau Sigra, ya kebayang pengen ganti Expander apa. Begitu gaji 20 juta naik, ya kebayang ganti Fortuner. Gaya hidup. Kalau kebutuhan hidup, insya Allah cukup. Dengan gaji yang kita punya itu cukup. Cuman untuk gaya hidup, ini handphone, kalau yang gajinya 5 juta ya cukup Samsung apa gitu ya. Yang gajinya 10 juta, 15 juta ya kepengen beli yang Apple Croak. Apple Croak ya Allah. Lah umpama ada orang gajinya 15 juta, tapi karena gaya hidupnya tinggi akhirnya nombok pengeluaran setiap bulan jadi 18 juta. Apakah orang ini termasuk kategori miskin yang berhak untuk menerima zakat? Ibu yang jawab loh ya. Karena orang seperti ini kan bukan untuk memenuhi kebutuhan primernya, tapi untuk gaya hidup itu tadi. Lah, miskin itu adalah orang yang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja ia kurang.
Nah, dua kelompok orang ini yang diutamakan dalam menerima zakat. Ini pedulinya agama kita. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45, dulu zaman saya sekolah disuruh ngapalin. Yo dikit-dikit masih hafal ya. Pasal 34 atau berapa? Bener Pak? Yang fakir miskin dipelihara oleh negara itu. Bener ya? Lupa-lupa ingat saya. Hanya ingat dulu pernah suruh ngapalin bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maksudnya yang dipelihara itu kemiskinannya, wong multi tafsir kayak. Nah, definisi miskin kadang bukan kadang ya. Negara kita juga membuat definisi. Kalau saya baca-baca dalam artikel-artikel, miskin dalam definisi yang dibuat oleh negara dalam undang-undang itu adalah seseorang atau keluarga yang memang penghasilannya di bawah standar untuk mencukupi kebutuhan pokok. Bukan keinginan loh ya, kebutuhan. Lah, dua kelompok orang ini adalah yang paling berhak untuk menerima zakat. Jadi nomor satu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian yang ketiga wal amilina 'alaiha, yaitu orang yang ngurus zakat alias amil. Nah, sekarang itu di perkotaan ini terjadi problem. Ini biasanya bapak-bapak kalau bulan puasa asal menjelang Idul Fitri, masjid musola pengurusnya, jamaahnya secara sukarela membentuk kepanitiaan zakat. Ya. Apakah itu masuk dalam kategori amil? Kalau dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 8 tahun 2011, satu komunitas kayak di Dewa Kembar ini kemudian secara sukarela membentuk kepanitiaan untuk mengumpulkan zakat, kemudian mendistribusikan zakat. Kalau dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak termasuk amil. Kalau kepanitiaan itu tidak disahkan oleh pemerintah. Jadi bedanya antara amil dan panitia, bedanya ini biasanya kan bapak-bapak ini yang berkecimpung. Kalau ibu mah tinggal terima bersih Bu ya. Kalau amil zakat itu satu dibentuk oleh pemerintah yang sah, disahkan oleh pemerintah sah. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau membentuk negara Madinah, beliau mengangkat beberapa orang untuk dijadikan sebagai amil. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah, ya sama. Walaupun ada pergantian orang, tapi tetap disahkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, kalau amil itu berhak menerima zakat. Saya ulang. Amil zakat yang pertama dibentuk oleh pemerintah, tapi kalau panitia adalah swadaya, tanpa peresmian atau tanpa stempel dari pemerintah, itu panitia. Yang kedua, amil termasuk kelompok yang berhak menerima zakat, tapi kalau panitia tidak. Panitia itu tidak berhak menerima zakat. Lah, kecuali kalau kepanitiaan kemudian setelah terbentuk kemudian diajukan ke kelurahan,
Kalau di Bekasi itu ada Pak, namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Itu dari masing kelurahan di kecamatan ada. Biasanya pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim itu minta pengesahan dari sana. Biar statusnya yang awalnya sebagai panitia berubah menjadi amil. Lah kalau amil itu berhak atau boleh menerima zakat, tapi kalau panitia tidak bisa, alias tidak boleh. Kemudian selanjutnya, kalau amil itu wakil dari mustahik. Amil yang sudah disahkan oleh pemerintah itu dia sebagai wakil dari mustahik. Umpama di Dewa Kembar ini sudah terbentuk amil, bukan hanya sekedar panitia, sudah amil, sudah ada stempel dari pemerintah setempat. Seandainya zakat itu belum didistribusikan sampai selesai sholat Idul Fitri, zakatnya sudah sah karena sudah diterima oleh amil. Nah, amil itu statusnya sebagai wakil dari orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang berhak menerima sudah menerima, maka zakatnya sudah sah. Beda kalau panitia. Kalau seandainya di Dewa Kembar ini, di Al-Falah ini statusnya sebagai panitia, itu zakat sudah harus didistribusikan, diserahkan kepada yang berhak sebelum khotib naik mimbar. Harus sudah beres semua. Nah, makanya pelaksanaan Idul Adha sama Idul Fitri kalau kita ngaji fikih itu harus ada bedanya. Kalau Idul Adha itu agak dimajuin, agak dicepetin, tapi kalau Idul Fitri agak dimundurin. Karena takutnya ada zakat yang belum didistribusikan, belum diserah terimakan kepada yang berhak. Kalau masih berada di tangan panitia sampai khotib naik mimbar, itu statusnya bukan zakat lagi, tapi sedekah. Beratnya panitia di situ. Makanya disiasati di Indonesia ini, di Jakarta dan sekitarnya, zakat itu diminta untuk menyerahkan sebelum malam takbir. Kalau di sini begitu Pak Ji. Dari mungkin tanggal 21, tanggal berapa biasanya? H-7 dan tanggal 23 berarti ya. Biar panitia, kalau statusnya masih panitia, punya waktu longgar untuk mendata dan mendistribusikan zakat. Walaupun zakat itu memang yang terbaik, kalau zakat fitrah loh ya, yang terbaik itu diserahkan pada malam takbir. Cuma karena kita di Jakarta ini rata-rata zakat kita ini kan statusnya nitip ke panitia. Lah kalau nitip seharusnya ya ada jasa titipan. Yo, selama ini ada jasa titipan. Nggak ada, panitianya baik. Ibu itu parkir motor di apa ya? Indomaret, prit 2000. Lah ini nitip ibadah, mosok gak ada uang titip. Kalau di masjid saya, memang saya berlakukan ada uang titip. Kalau zakatnya misalnya 50.000, ya biasanya panitianya saya suruh nanya, ada jasa titipnya kan? Ya kadang ada yang 5.000, ada yang 10.000, lumayan buat kas masjidnya. Kalau zakat tidak bisa dijadikan kas, maka kalau untuk mensiasati agar ada kas, ada jasa titipan. Statusnya kita ini ketika nganterin zakat ke sini itu kan nitip. Nanti panitia yang nyerahin ke yang berhak. Lah makanya disiasati jauh-jauh hari biar panitia ini bisa mendata, bisa begitu malam takbir kadang malah udah beres semua. Sudah selesai. Dan memangnya harusnya begitu kebijaksanaannya. Lah makanya sistem bayar zakat fitrah kita ini di sini biasanya namanya takjil.
Nih kita ini takjil udah terlanjur dipakai buat makanan untuk buka puasa sih ya. Padahal bukan. Takjil itu artinya orang yang membayar zakat sebelum malam takbir, itu namanya takjil. Tapi udah terlanjur takjil berubah jadi bakwan, jadi kolak. Coba ibu-ibu sini kalau sore jam 4 gitu keluar rumah ditanya sama tetangga, "Mana Bu?" Oh kan. Takjil itu aslinya orang bayar zakat kesini dianterin ke Pak Haji, ke panitia sebelum malam takbir, itu yang disebut dengan, tapi udah terlanjur sih ya. Ya wis lah. Sama kayak muhrim. Muhrim itu kan biasanya kalau laki perempuan, jangan deket-deket, bukan muhrim gitu ya. Itu udah terlanjur. Muhrim itu orang yang sedang memakai baju ihram, itu namanya muhrim. Lah kalau laki-laki yang haram dinikah, laki-laki perempuan yang haram dinikah, namanya mahram. Tapi lagi-lagi udah terlanjur. Keliru tapi udah kadung terlanjur. Mau dilanjut apa diberhentiin ini kelirunya? Tukang jualan di depan itu tulisannya menyediakan takjil, padahal dia bukan panitia zakat. Lah udah terlanjur ya. Takjil itu artinya kalau dibahasakan nyicil. Zakat fitrah itu waktu pembayarannya jatuh temponya itu malam takbir. Lah kalau bayarnya malam 23, malam 24 atau sebelumnya, itu namanya nyicil. Bahasa Arabnya nyicil, takjil. Udah terlanjur lah ya. Ya wes lah. Orang tua kembar udah terlanjur, "Mana Bu?" "Nyari takjil." Ya wes. Terlanjur. Nah, yang keempat, kalau panitia itu statusnya wakil dari muzakki, wakil dari orang yang memberi zakat. Tapi kalau amil itu statusnya wakil dari mustahik, orang yang menerima zakat. Maka konsekuensinya tadi saya ulang, kalau statusnya di Dewa Kembar ini misalnya udah menjadi amil, seandainya zakat fitrah itu didistribusikan setelah sholat id, zakatnya tetap sah. Tapi kalau statusnya di sini masih sebagai panitia, maka zakat harus sudah sampai ke tangan mustahik sebelum khotib naik mimbar. Lah kadang jadi problem lagi. Misalnya Pak Haji dan kawan-kawan jadi panitia, mau nganterin ke orang yang berhak, ternyata orangnya pulang kampung. Lah itu terus zakatnya gimana? Apa nggak jadi dianterin? Pernah ngalami kasus begitu nggak di sini? Biasanya ibu-ibu bantuin distribusi ya. Nah, ketika dianterin ke tadi itu ke si Fulan umpama, ternyata begitu ke sono rumahnya udah gelap, kontrakannya udah kosong, tanya-tanya ke tetangga, "Bu, ini kemana orangnya?" "Pulang kampung." Lah nasibnya beras atau uang dari zakat fitrah itu dikemanain? Kalau di sini biasanya dikemanain? Yang biasa jadi ikut panitia loh, dialihin ke orang lain, dialihkan ke orang lain. Solusinya dialihkan ke orang lain. Solusinya memang ada dua, dialihkan ke orang lain atau dititipkan. Jadi panitia sudah menitipkan ke orang. Misalnya Pak Haji ngantri ke siapa, kok nggak ada orang, ini saya titip, ini haknya si ini. Orangnya sudah pulang. Lah kalau di kebijaksanaan di sini dialihkan, ya monggo, karena mungkin memang orangnya tidak ada. Lah itu bedanya antara
amil dan panitia. Harus dibedakan. Kalau amil itu berhak, memang dia ada haknya di situ. Tapi kalau panitia tidak ada hak di situ. Lah nanti orang yang bekerja itu dapat jatah dari mana? Bukan dari amil, dari yang lain. Nanti kan ada 8 itu. Bukan statusnya sebagai amil, bukan dia menerima jatah zakat itu bukan karena amilnya, karena memang dia bukan amil, dia itu panitia. Lah mungkin nanti ada pos lain atau ada peluang lain yang bisa untuk orang yang menjadi sukarelawan ngambil dan distribusikan zakat itu untuk dapat bagian. Biasanya malah kalau di kampung-kampung itu malah kadang langsung dianterin ke guru ngaji. Padahal di sana tadi di ayat tadi nggak ada guru ngaji disebut ya. Terus kadang pengurus majelis taklim, kadang guru-guru TPA. Padahal di situ tadi 8 itu nggak ada wal guru TPA, wal guru ngaji, wal pengurus majelis taklim, nggak ada. Lah terus gimana ya nanti? Nah, jadi yang ketiga yang berhak menerima zakat yaitu adalah amil, bukan panitia. Dan panitia sama amil tadi sudah disebutkan perbedaannya. Lah kemudian untuk menjadi seorang amil, kalau dalam musyawarah pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun 2017 itu membedakan amil itu dalam 2 kategori. Ada namanya amil tafwid. Amil tafwid itu amil yang memang paham banget dengan ilmunya zakat. Sehingga ketika terjadi persoalan, terjadi permasalahan, terjadi problem, dia yang menyelesaikan. Itu namanya amil tafwid. Tapi yang kedua ada namanya amil tanfid. Bedanya tipis tulisannya. Tanfid itu amil yang tugasnya hanya ngambil, nganterin. Itu nggak perlu orang alim, nggak perlu orang pinter, wis pokoknya yang penting mau aja. Itu namanya amil tanfid. Lah kalau amil tafwid itu amil yang harus benar-benar paham ilmunya zakat. Bahkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh MUI melalui Basnas itu syarat menjadi amil, tapi yang amil tafwid ya itu 1 harus orang Islam, kedua mukallaf, orang yang sudah cukup umur, ketiga orang yang merdeka, bukan budak. Nah kalau sekarang udah nggak ada, semuanya merdeka. Yang keempat memiliki kompetensi dan pemahaman tentang zakat, yaitu amil tafwid itu tadi. Yang ke-6, 7, 8 sidik, amanah, tablik, fatonah, orangnya jujur, berapa yang didapat, berapa yang didiskusikan. Itu yang amil tafwid. Tapi kalau amil tanfid siapa saja, yang penting dia ada tenaga untuk wotongi beras, dari ngambil dari rumah. Karena perbedaannya, kalau di zaman Rasul itu dulu amil itu jemput bola, bahasanya jemput bola ya, datang ke rumah-rumah orang yang memang berpotensi untuk membayar zakat. Itu tugasnya amil. Lah kalau di kita kan pokoknya duduk di masjid nunggu ada yang datang. Nah, makanya ya amil itu sekarang tugasnya enteng. Kalau dulu amil itu tugasnya ya ngambil kemudian menjaga sampai didistribusikan. Kalau belum didistribusikan, dia bertanggung jawab. Kalau ada kerusakan, ada kehilangan, itu tugasnya amil. Nah, kemudian yang keempat, orang yang berhak menerima zakat itu adalah mu'allaf. Kalau dalam ayatnya tadi wal mu'allafati
qulubuhum. Nah, ini mu'alaf itu kalau definisi yang kita tahu adalah orang yang baru masuk Islam. Gitu ya. Tapi kalau dalam konteks ini orang yang menerima zakat bukan hanya begitu definisinya. Secara umum memang mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam atau orang yang dulunya terlahir tidak Islam kemudian masuk Islam, itu yang disebut dengan mu'alaf. Itu definisi yang kita tahu. Lah kalau begitu ya Umar bin Khattab ya mu'alaf ya. Abu Bakar ya mu'alaf. Umar, Utsman, Ali ya mu'alaf, dulunya bukan orang Islam. Tapi bukan itu yang dimaksud. Mu'alaf itu adalah benar orang yang baru masuk Islam, tapi ketika dia masuk Islam ada problem yang dihadapi. Misalnya ketika dulu sebelum Islam ekonominya mapan, kerjaan bagus, ekonomi bagus. Begitu masuk Islam, ini kan banyak terjadi. Begitu masuk Islam ekonominya apa namanya? Oleng, goyang. Bahkan ada yang sampai dikucilkan, sampai didiskriminasi dari keluarga besarnya, sampai nggak diakui sebagai keluarga, nggak dicatat dalam ahli waris dan lain sebagainya. Segampangnya pokoknya ekonominya goyang. Nah, ini yang berhak menerima zakat. Lalu kalau ada orang masuk Islam, seperti misal yang pengusaha jalan tol Pak Yusuf Hamka ya, apa iya dia menerima zakat? Wong hartanya bukan hanya MM-an kok. Lah iya kan? Ya bukan itu maksudnya. Mu'allaf di sini adalah orang yang baru mengenal Islam, baru masuk Islam, tapi mengalami problem ekonominya terganggu, atau mungkin keamanannya terganggu, atau mungkin keluarganya terganggu oleh orang-orang yang tidak senang dengan masuk Islamnya dia. Lah ini loh orang yang berhak menerima zakat. Lah kalau dia mu'alaf tapi miliuner kaya raya, pengusaha tajir melintir lah pokoknya, aman gak ada yang ganggu, yo gak berhak untuk menerima zakat. Karena keterbatasan waktu, insya Allah untuk yang kelima, 6, 7, dan 8 di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan.